Wahai ahli sunnah, saudara-saudara kami, dimanapun anda berada, siapapun mereka, siapapun anda, apapun kelompok anda, keyakinan anda adalah satu dengan kita. Dan perlu anda waspada, hati-hati orang-orang yang ingin memecah belah di antara kita, mengadu domba di antara kita, menyebabkan permusuhan, pertikaian di antara kita. Mereka lah orang-orang Rafidhah. Yang kedua, para keturunan Husain sendiri, yang mereka klaim sebagai imam yang 12, tidak ada satupun dari mereka di dalam acara yang namanya Asyura yang mengadakan acara ritual-ritual seperti ini. Tidak ada sama sekali. Dikatakan di dalam riwayat yang shalihah bahwasanya keturunan Husain dari mulai Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Qadhim, sampai dan seterusnya Ali Al-Uraidhi, semuanya tidak pernah satupun dicatat, jangankan yang sahih, yang dusta sekalipun mereka mengadakan acara. Tidak ada. Ini bukti nyata. Perayaan-perayaan Asyura seperti yang sekarang dilakukan oleh mereka, agama Rafidhah, nggak ada. Ini sudah jelas membuktikan dasar, memperkuat apa yang dikatakan oleh Rasul, dan juga akan semakin menjelaskan bahwasanya Husain adalah bukan milik mereka, tapi miliknya ahli sunnah. Yang Husain sendiri, para keluarganya, keturunannya, semuanya berjalan dalam manhaj Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini baru sekedar saja, belum ketika kita bahas lebih jauh. Ketika kemarin dalam pertemuan yang kami terjemah, beliau juga menjelaskan secara umum tentang bagaimana hubungan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan para keturunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang semuanya sama sekali tidak ada konflik, semuanya sejalan, semuanya satu hati, satu manhaj, satu dengan yang lainnya, saling berhubungan, interaksi, hubungan keluarga, pernikahan, memberikan nama anak satu dengan yang lainnya, sama dan seterusnya. Memberikan jelas bukti nyata bahwasanya apa yang mereka lakukan sekarang dengan cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan, keluar daripada caranya Husain, berarti mereka tidak berhak untuk memiliki Husain. Husain adalah milik ahli sunnah. Ini yang jelas dinyatakan di dalam sejarah, apa yang sudah dibuktikan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Karena ternyata kalimat Husain bukan satu hal yang biasa menurut mereka, adalah sebagai bentuk nida, doa yang bahkan mereka unggulkan di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ketika berdoa, ketika bertawassul, mereka itu lebih suka menyebutkan ya Husain. Apalagi dalam sisi ini aja sudah jelas, jangan-jangan Husain yang mereka panggil ini bukan Husain bin Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Karena Husain yang ada sangat berbeda realitanya dengan apa yang mereka yakini, yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka angkat, yang mereka besar-besarkan untuk tampil di permukaan, karena itu adalah sebenarnya sebagai bentuk strategi. Sebagai bentuk strategi, targetnya adalah bagaimana mereka menunjukkan terhadap di atas permukaan umat Islam bahwasanya mereka adalah mencintai Husain, ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tetapi dengan cara-cara yang berbeda yang diyakini dan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Serta mereka di balik itu juga ada rahasia target, bagaimana menjadikan tragedi Karbala sebagai modal dusta dan palsu untuk menarik simpatik umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Karena ketika terjadi tragedi Karbala, ketika Husain dipotong kepalanya, menurut ahli sunnah wal jamaah tentang jasad dan kepalanya Husain tidak ditemukan di mana dimakamkan. Tapi di sini mereka juga mengambil kesempatan bagaimana jasad dan kepala itu menurut versi mereka dimakamkan di Karbala katanya. Padahal yang ada sekarang ini ada dua sudah makamnya Husain. Di Karbala ada, di Mesir juga ada katanya.
sudah membuktikan bahwasanya tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Dan ahli sunnah di dalam hal ini tawakuf, tidak memberikan komentar apapun, tidak tahu, bahkan tidak dijelaskan di mana sebenarnya kepala dan jasadnya Husain. Apa tujuannya mereka mengeklaim? Yaitu dengan salah satunya tadi, untuk bisa tetap menjaga ritual tata cara mereka bisa tetap subur dan besar sampai ke seluruh dunia dengan mengatasnamakan membela Husain dan Ahlul Bait. Kalau nggak ada makamnya Husain mana laku. Kalau nggak ada makamnya Husain di sana, kalau nggak ada dengan cara-cara seperti ini, mana laku ajaran mereka, agama mereka nggak ada. Karena semua yang mereka angkat, yang pertama mereka angkat Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Khulafa ar-Rasyidin. Yang kedua mereka mengangkat Husain adalah lebih utama dari semua pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang lucu, kami punya beberapa potongan-potongan video yang menjelaskan yang sebenarnya orang tua kita yang bohir, orang tua kita yang pertama yang bohir adalah Adam, tapi secara batin adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi abahnya Adam bin Ali. Itu menurut versi mereka. Apa dasarnya? Mereka juga punya dasar, walaupun dasarnya kayaknya bahlul gitu kan. Orang bahlul gitu. Subhanallah, kok bisa mau ngikut gitu cara mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib diberikan gelar julukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Turab. Abu Turab, tapi Adam sendiri katanya mereka yang diciptakan dari tanah tidak punya gelar Abu Turab. Berarti yang berhak dan sebenarnya yang dari tanah dan abahnya Adam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib Abu Turab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan salah satu fatwa mereka mengatakan seseorang dikatakan musyrik ketika dia berdoa tanpa menyebutkan Allah wa aliyun. Bukan cerita, masih up to date. Kalau antum ada yang sebagian punya parabola, bisa ikutin di channel-channel mereka yang masih bisa ditangkap secara umum, khususnya yang dari Libanon. Kami kebetulan punya grup dengan kawan-kawan alumni. Salah satunya ada kawan yang memang dari Libanon dan dia salah satu tokoh ulama di sana. Dia yang banyak kadang-kadang menginformasikan, ngirim kepada kita di grup tentang bagaimana up to date daripada kabar-kabar mereka. Bahkan yang terakhir yang lucu, subhanallah, kami pernah mendapat salah satu broadcast, salah satu daripada imam mereka juga punya Twitter. Satu waktu dia ninggalkan di statusnya, mohon maaf karena beberapa hari ini saya tidak bisa aktif karena saya sedang berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib di Sidratul Muntaha. Kami juga pernah dapat seperti itu. Bahkan ada salah satu juga yang lain, ada daripada imam mereka satu waktu sedang antri di pom bensin. Ketika itu antri cukup panjang dan ternyata BBM pada waktu itu terbatas katanya. Subhanallah, sampai mendekati giliran daripada imam ini, dia mulai khawatir. Akhirnya karena dia keburu waktu harus segera jalan, akhirnya dia nepuk dadanya, ya Husain, langsung keluar bensin dari dadanya katanya. Subhanallah. Yang heran, yang lucu, masih diyakini oleh mereka. Kalau ini benar terjadi, imam-imam mereka seperti itu, ulama-ulama mereka seperti itu, naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan yang namanya pakai dasar-dasar dalil, tidak perlu dengan cara-cara yang sifatnya ilmiah. Secara akal saja, yang akalnya sehat, yang akalnya tidak ada gangguan, terkontaminasi, tidak error, itu sangat mudah untuk menolak agama mereka. Tapi karena sudah memang hatinya sudah benar-benar hitam keras membatu, ditambah lagi akalnya error, mau aja ikut dengan ajaran-ajaran mereka, naudzubillah min dzalik. Bayangkan, mana ada ajaran yang namanya mengajarkan kepada pengikutnya sholat cuma 3 waktu. Sholat cuma 3 waktu, nggak pakai Jumatan, dan boleh yang namanya nikah dengan alasan atau dengan cara menurut mereka adalah nikah mut'ah. Ini juga menjadi modal yang juga disebarkan ke masyarakat.
dari semua kalangan, dari mulai yang bawah sampai kepada kalangan-kalangan yang tertinggi, yang mohon maaf bahkan yang punya jabatan, yang kadang-kadang waktunya terbatas, yang sering safar kemana-mana. Dengan bekal ini, waduh, senang banget gitu kan. Wah, senang banget. Apalagi buat syabab, anak muda, itu dia paling gampang sekali untuk bisa terbawa dengan rayuan-rayuan mereka. Padahal sudah jelas-jelas ajaran-ajaran ini menyimpang, tidak benar daripada ajaran agama Islam.